Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 12, untuk presentasi makalah usul fikih dengan materi maqasidus syariah dan masalah usul fikih dalam ekonomi. Kelompok 12 terdiri dari yang pertama, Latifah Ainun Naim dengan NIM 205231090. Saya sendiri Eka Rena Rusadi dengan NIM 205231102. Kemudian ada Astrika Nugrohowati dengan NIM 205231114. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, pengertian maqasidus syariah. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqasad yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut istilah, maqasidus syariah berarti kandungan nilai yang menjadi persyariatan hukum. Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum menurut As-Safrijaya tahun 1996. Materi yang kedua, ada penggalian hukum melalui maqasidus syariah. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqasid syariah bahwa dapat dikatakan sebagai maqasid al-syariah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama, harus bersifat tetap. Maksudnya, makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. Yang kedua, harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkan perkawinan. Yang ketiga, harus terukur. Maksudnya, makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi, seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamar dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan. Yang keempat, berlaku umum. Artinya, makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafaah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki. Maqasid al-syariah dalam konteks maqasid al-syar'i meliputi 4 hal, yaitu pertama, tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Yang ketiga, syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan. Yang keempat, tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. Keempat aspek tersebut saling terkait dan berhubungan dengan Allah SWT sebagai pembuat syariat atau syar'i. Allah tidak mungkin menetapkan syariatnya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maslahat sebagai substansi dari maqasidus syariat. Dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, daruriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah atau agama maupun aspek duniawi. Maka, ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur. Yang kedua, ada hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang dampaknya tidak sampai merusak kehidupan. Yang ketiga, ada tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan mur'ah atau moral, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan.
Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tansiniyah ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Maslahat dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau individu. Yang pertama, ada maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal atau umum, yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya, membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan. Yang kedua, maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti persyariatan berbagai bentuk muamalah atau perdagangan. Maslahat dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Yang pertama, maslahat yang bersifat qat'i, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu. Yang kedua, maslahat yang bersifat zani, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zani dari syara. Yang ketiga, ada maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam, justru yang akan muncul adalah madarat dan mafsadat. Pembahasan yang ketiga adalah cara mengetahui maqasidul syariah. Ada 3 cara yang ditempuh oleh ulama sebelum Asy-Syatibi. Cara yang pertama, ulama yang berpendapat bahwa maqasidul syariah ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan buku, pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Cara yang kedua, ulama yang tidak mementingkan zahir lafal untuk mengetahui maqasidul syariah. Yang cara ketiga, ulama yang melakukan penggabungan 2 pendekatan dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak merusak kandungan makna agar syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Pembahasan materi keempat adalah bentuk-bentuk maqasidus syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 bentuk. Yang pertama, maqasidus syariah untuk melindungi agama. Yang kedua, maqasidus syariah untuk melindungi jiwa. Yang ketiga, maqasidus syariah untuk melindungi pikiran. Yang keempat, maqasidus syariah untuk melindungi harta. Dan yang terakhir, maqasidus syariah untuk melindungi keturunan. Pembahasan yang kelima mengenai masalah usul fikih dalam ekonomi. Dalam ilmu usul fikih dipelajari berbagai macam objek kajian seperti yang pertama, kaidah-kaidah usul fikih khulliyah yang digunakan dalam mengistinbat hukum dan cara menggunakannya. Yang kedua, konsep ijtihad dan syarat-syarat menjadi ulama mujtahid juga konsep fatwa. Yang ketiga, zani dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, dan metode perumusan hukum Islam seperti qiyas dan masalah mursalah. Dan yang kelima, prioritas kehujahan dalil. Syarat yang harus dimiliki ulama ekonomi syariah. Yang pertama, jujur, ikhlas, terbuka, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang usul fikih sekaligus tentang ekonomi Islam. Yang kedua, mengetahui dalil-dalil hukum ekonomi Islam dan proses ijtihad ulama dari dalil-dalil yang ada. Yang ketiga, mengetahui prinsip umum syariah yang ditarik dari Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, harus belajar ilmu ekonomi keuangan dan usul fikih secara ekstra. Ulama ekonomi syariah. Ulama ekonomi syariah sesungguhnya adalah bagian dari ulama mujtahid, karena ulama ekonomi syariah harus beristihad memecahkan berbagai persoalan ekonomi, menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, dan halal haramnya untuk bisnis tertentu. Ulama ekonomi syariah juga memberikan solusi pemikiran ekonomi, memikirkan akad-akad yang relevan bagi lembaga keuangan syariah, memberi fatwa ekonomi syariah,
Untuk mengatasi itu, seorang ahli syariah atau dewan syariah harus menguasai ilmu usul fikih secara mendalam, karena ilmu ini diperlukan untuk beristihad. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun tidak laku yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.